Halo semuanya, selamat datang di video MOC Information System Analysis and Design. Perkenalkan, nama saya Rianti Teresa Teja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Advanced Model Class Diagram. Pada video sebelumnya, mengenai materi kelas diagram, telah dijelaskan bahwa setiap kelas pasti mempunyai atribut unik, yaitu ID. Pada materi Advanced Model Class Diagram, ID ini kita sebut sebagai PK atau primary key suatu kelas. Contohnya adalah class member. Class member mempunyai atribut ID member. Di sini, ID member sebagai PK dari class member. Foreign key atau FK merupakan primary key atau PK dari kelas lain, di mana foreign key digunakan sebagai atribut penghubung antar kelas. Contohnya adalah di sini terdapat class member dan class sales order. Pada class member terdapat atribut ID member. Di sini ID member sebagai PK dari class member. Kemudian pada class sales order terdapat atribut ID sales order. ID sales order disebut sebagai PK dari class sales order. Di sini kita berasumsi bahwa pada saat kita membuat sales order, kita membutuhkan data member. Maka dari itu, ID member merupakan FK atau foreign key pada class sales order. Pada materi ini, kita juga akan menggambarkan relasi yang menghubungkan antar kelas yang saling membutuhkan data. Relasi ini digambarkan dengan garis lurus. Relasi terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi adalah hubungan statis antar kelas, di mana menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain, atau kelas yang mengetahui ekstensi kelas lain. Yang kedua adalah agregasi. Agregasi adalah hubungan antar kelas yang menunjukkan hubungan Hesse. Agregasi ini menggunakan simbol diamond putih. Contoh agregasi adalah kelas mobil dan kelas kaca spion, yang menunjukkan kelas mobil mempunyai kelas kaca spion. Apabila kelas kaca spion tidak ada, maka kelas mobil masih tetap berfungsi. Yang ketiga adalah komposisi. Komposisi adalah hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan part of. Simbol komposisi adalah diamond hitam. Contoh komposisi adalah kelas mobil dan kelas mesin. Di sini menunjukkan mesin adalah bagian dari mobil. Apabila mesin tidak ada, maka mobil tidak dapat berfungsi. Yang keempat adalah generalisasi. Generalisasi adalah hubungan superkelas dan subkelas. Contohnya adalah superkelas di sini adalah kelas sel. Kemudian untuk subkelasnya adalah kelas online sel, kelas in-store sel, dan kelas telepon sel. Di mana setiap subkelas mempunyai atribut khusus yang berbeda dengan atribut subkelas lainnya. Pada setiap subkelas pasti mewarisi atribut dari superkelasnya, yaitu kelas sel. Selain relasi, terdapat juga multiplicity. Multiplicity berfungsi untuk mengidentifikasi berapa banyaknya objek dari suatu kelas yang terrelasi dengan objek lain. Jenis-jenis multiplicity sendiri yaitu one to one, one to many, zero to one, zero to many, dan N to M. Pada gambar di samping terdapat relasi antara kelas sales order dan kelas konfirmasi pembayaran. Untuk multiplicity-nya, satu ID sales order mempunyai minimal 1 dan maksimal 1 ID konfirmasi pembayaran, sehingga angka multiplicity one to one diletakkan di dekat kelas konfirmasi pembayaran. Pada gambar di samping terdapat relasi kelas member dan kelas sales order. Untuk multiplicity-nya, di sini kita berasumsi bahwa member bisa
tidak melakukan pembelian atau bisa melakukan pembelian lebih dari satu kali. Sehingga satu member bisa mempunyai minimal 0, maksimal banyak ID salesholder. Kemudian, angka multiplicity zero to many diletakkan dekat pada kelas salesholder. Pada gambar di samping, terdapat relasi antara kelas boss dan kelas employee. Untuk multiplicity-nya, satu boss dapat mempunyai minimal 1, maksimal banyak employee. Sehingga angka multiplicity one to many diletakkan di dekat kelas employee. Pada gambar di samping, terdapat relasi antara kelas salesholder dan kelas product. Untuk multiplicity-nya, satu ID salesholder bisa mempunyai minimal 1, maksimal banyak produk. Sedangkan untuk satu ID produk bisa terdapat di minimal 0, maksimal banyak ID salesholder. Pada kasus ini, terdapat hubungan many to many sehingga dapat terjadi redundansi data. Agar tidak terjadi redundansi data, kita menambahkan satu kelas yang bernama detail salesholder. Apabila kita tidak menambahkan kelas detail, maka tampilan table database akan seperti ini, di mana ID salesholder S002 melakukan pembelian produk P002 sebanyak 2 buah, sehingga tampilan table database untuk data tersebut menjadi double atau redundansi. Dengan adanya kelas detail, maka data tersebut tidak redundansi lagi. Untuk multiplicity-nya, kelas salesholder mempunyai minimal 1, maksimal banyak kelas detail salesholder. Kemudian, untuk kelas detail salesholder hanya mempunyai satu kelas salesholder. Pada kelas detail salesholder mempunyai atribut ID salesholder dan atribut ID product, di mana dua atribut ini sebagai primary key dan foreign key pada kelas detail. Kemudian, pada kelas detail juga terdapat atribut tambahan, yaitu quantity. Berikut adalah contoh dari Advanced Model Class Diagram Proses Bisnis Minimarket. Sekian penjelasan mengenai materi Advanced Model Class Diagram, dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah disediakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.